Mulai Pak. Nggih. Dalam mulai Ibu yang ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah makithina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wala'allaka mahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa inna ja'ala ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Al-hasib itu anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul adzim. Ibu ingkang sampun rawuh wonten kesempatan inggih menika dalem mengikuti tadabbur surat Al-Kahfi ingkang sampun dalem waosaken kala wau. Dados sedasa ayat ingkang awal menika kedahipun kita hafal. Hafal menika mboten sak maos ngaten menika, kula nggih dereng hafal. Monggo kita memotivasi hadis ingkang mbok bilih kedah dalem cek malih ingkang wonten sabda Rasulullah sing sapa wonge apal surat Kahfi arep dijaga saka azab kubur. Nah menika menapa kedah kita dadosaken motivasi supados niat ngapal. Jadi pemirsa sekalian di channel YouTube di awal pembukaan tadi telah kami bacakan surat Al-Kahfi yang fadilahnya sudah kami sampaikan minggu lalu, kemarin ketika kita membaca surat Al-Kahfi tidak disebutkan memang berapa yang dibaca, itu Allah akan memberikan cahaya di antara dua Jumat. Ya, ini menjadi motivasi. Jangan sampai malam Jumat dan Jumat tidak membaca surat Al-Kahfi. Ini membaca ini. Nah kalau menghafal tidak lagi. Menghafal kaitannya dengan terhindar dari azab kubur. Jadi kalau boleh kami bacakan arti surat Al-Kahfi 1-10. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikan bengkok. Ya. Kemudian sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Maka mereka kekal di dalamnya dan selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak,
kemudian mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya bagi yang baru tahu, saya membaca surat Al-Kahfi terjemahnya sekarang sampai ayat 5. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Sekarang ayat 5 ini asbabun nuzulnya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kelima ayat ini diturunkan sehubungan dengan keadaan orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu erat orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian ayat 6 artinya pada surat Al-Kahfi, yaitu surat yang ke-18, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada kebenaran Al-Quran. Asbabul nuzul ayat ini Ibnu Abbas memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kesedihan Rasulullah SAW atas berkumpulnya Uqbah bin Sa'ibah bin Rabi'ah, kakak beradik Abu Jahal, Nadir bin Harith, Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'id, Aswad bin Muthalib, dan Abu Bakhturi, para tokoh Quraisy untuk bersekutu melawan Rasulullah. Hadis riwayat Dawud. Kemudian ayat ke-7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, dan kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Ayat 8, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanda-tanda. Jadi kami ulangi ya, ayat 8, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ayat 9 masih pada surat Al-Kahfi. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ya, kemudian ayat 10, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berkata, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ayat 10 yang kami bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Ayat ini mungkin ibu sudah hafal, saudara sekalian, karena ya ini diajarkan Allah SWT dalam surat Al-Kahfi yang maknanya dalam sekali. Jadi ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Sempurnakanlah petunjuk ya. Jadi kalau boleh kami refleksikan, urusan kita kan banyak sekali ya. Urusan dunia, nyekolah ke anak, milih mantu mungkin ya, pindah rumah, pindah tempat tinggal, ini kan hal yang sangat kita nggak tahu apakah pilihan kita ini pilihan yang tepat atau tidak. Nah ini saya kira doa ini menjadi penting ya. Jadi doa ini kan tadi menekankan tentang penyempurnaan Allah SWT dalam urusan ya. Jadi kami ulangi terjemahannya. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Jadi rahmat ini kan sesuatu yang sangat masing-masing punya sensitivitas yang berbeda ya. Kita dapat rahmat gak sih? Itu tergantung bagaimana kita melihat diri kita, seberapa dekat kita dengan Allah dan merasakan rahmat itu. Ya, jadi itu rahmat ini kan abstrak, tapi saya kira kita punya hati untuk melihat kita ini mendapat rahmat atau naudzubillah mendapat laknat ya kan, berbahaya sekali. Dari sisimu
dan sempurnakan petunjuk yang lurus. Jadi sudah ihdinas siratal mustaqim ini ditambah lagi disempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya, jadi saudara sekalian, jamaah sekalian, ya sungguh manusia sangat lemah, ya karena kulikot insanu doifa. Ya kita ini apa sih? Kita ini manusia yang lemah, yang kelemahan kita itu akan terlihat ketika kita sakit, ya. Jadi gigi berlubang mungkin menjadi tidak enak makan, tidak enak tidur, ya dari segi gigi misalnya. Dan saya membayangkan tentang kelemahan manusia, dan karena kelemahan manusia itulah maka menyandarkan kekuatan kepada Allah SWT supaya urusan yang banyak ini dibantu Allah dalam menyelesaikan. Ya, kalau nanti kita baca rangkaian ini kan baru 10 ayat, rangkaian sampai 110 ayat surat Al-Kahfi ini. Kemarin sudah kami bacakan hikmahnya, maka pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan salah satu hikmah yang bagi kami penting adalah bagaimana memohon kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk yang maksimal dalam menyelesaikan masalah. Nah ini kan tentunya tidak bisa didetailkan masalah apa, ya. Jadi saya ceritakan masalah dalam konteks individual atau mungkin dalam konteks komunal masyarakat. Sungguh tidak mudah untuk masing-masing mengambil hikmah itu, ya. Apa namanya? Ya saya kira masing-masing manusia punya pengalaman yang unik yang tentunya kalau saya tahu tentunya hanya yang bersangkutan saja yang bisa mengambil hikmah itu. Ya, jadi betapa Allah SWT sudah memilih Al-Quran ini 30 juz. Kemarin Pak Fadli mengindiko afala yatadabbarun Al-Quran. Jadi khatam satu kali mushafnya yang bahasa Arab. Idealnya juga khatam juga terjemahannya, ya kan? Dibaca terjemahannya dan kemudian idealnya pula kembali ke materi Pak Fadli kemarin, ditadaburi, direnungi dan diambil hikmah atas itu. Jadi ini Pak Fadli saya merefleksikan ketika Jumat kemarin saya bandeli. Sebenarnya libur tapi ya ada yang kecilik, ya saya nggak kecilik sih karena YouTube-nya ini kan nggak libur Pak. Kemudian kan saya materi apa ya? Saya kan kalau harus baca ini persiapan awal dulu. Saya sudah ceritakan, alhamdulillah saya sudah pernah ke Gua Ashabul Kahfi Yordania dan kemudian saya terinspirasi. Ya sudah, saya cerita tentang Ashabul Kahfi saja. Dan hari ini saya bacakan ayat 1 sampai 10 yang fadilahnya ya kalau dibaca itu cahaya antara Jumat dan Jumat. Kalau yang 10 dihafal itu nanti mau dikoreksi Pak Waduli apakah ada fadilah misalnya terhindar dari azab kubur atau Mas Waduli. Tapi intinya itulah Quran. Ini hidup ya. Ini secara fisik benda mati, tapi ini hidup sebenarnya. Kalau kita connect dengan Allah SWT dan connect dengan isinya ini, mata hati yang bicara tidak hanya mata fisik yang hanya membaca saja, yang betul membaca saja dapat pahala, tapi maknanya menjadi lebih dahsyat kalau hati kita kesertaan Allah atas ini menjadi sesuatu yang sebagaimana Rasulullah disebutkan sebagai Al-Quran yang berjalan. Kalau kita kan jalan-jalan bawa Quran, ya saya bawa tas bawa Quran, tapi saya bukan Al-Quran yang berjalan karena ya mungkin pengamalan saya baru sepersekiannya dari apa yang Rasulullah telah contohkan kepada kita. Saya kira demikian Pak Doli, sedikit kultur saya monggo dipun laksanakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa meneruskan ayat ke-71 dari surat Al-Mu'minun ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, walau dan jikalau ittaba'an mengikuti al-haqqu kebenaran, mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Kalau dalam bahasa Arab itu memang hanya hawa saja. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia itu hawa nafsu ditambah mantap. Diande kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi andai kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, ya rusak semuanya. La fasadatis samawat, niscaya rusaklah as-samawatul langit wal ardu dan bumi. Waman dan siapa yang fihina di dalamnya, di dalam langit, di dalam langit-langit dan bumi. Rusak semua artinya. Andai kebenaran ngikutin hawa nafsu. Ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi kebenaran itu ya kebenaran sangat jelas sekali, sangat terang sekali. Kebenaran itu ya kebenaran sangat terang sekali, sangat jelas sekali. Seperti kebenaran al-Islam ini itu adalah terang benderang. Makanya Nabi itu juga memberikan penjelasan perihal risalah yang beliau sampaikan itu sangat terang sekali. Siangnya malamnya seperti siangnya. Jadi sangat terang benderang. Kebenaran al-Islam itu sangat terang benderang. Nah, kalau al-Islam ini kebenaran ngikutin orang, ya malah tambah kacau. Orang itu ya hari ini menganggap satu hal itu kemaslahatan, ini HP, tapi besok itu sudah beda. Oh gak HP ini, gitu kan ya. Nah, maka kalau kebenaran ngikutin selera orang, ya jadi bubar. Nah terus gimana ya? Justru selera itu ngikutin kebenaran. Selera orang ngikutin kebenaran, bukan kebenaran ngikutin selera orang. Jadi justru kita itu menempatkan diri kita itu ke petunjuk, ke al-haq. Bukan kok al-haq, petunjuk itu kita geret sesuai keinginan kita. Nah, memang ada orang itu seringnya itu bertanya perihal al-Islam, tapi dia kepengen jawabannya itu sesuai keinginan. Nah, itu jangan sampai begitu. Tapi adalah kita itu ngikutin kebenaran. Nah, kalau kebenaran disuruh ngikutin kita ya rusak semuanya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai contoh misalnya begini ya. Ini contoh kekinian, contohnya saat ini kekinian.
Itu orang itu bisa ngotak-atik hukum, Saya contohkan misalnya gini itu misalnya KPK. KPK itu ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya, ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya. Zaman sebelum pemerintahan saat ini, sebelumnya dia, itu KPK itu ibaratnya itu orang menganggap super body. Wah, kuat sekali super body. Wah, namun setelah seiring perjalanan waktu itu ya, itu berubah. Sehingga apa? Ya, seakan-akan KPK itu malah kayak ayam sayur gitu ya. ayam sayur. Nah, sehingga malah yang dulu itu ya, itu ada pemburuan kepada BLBI gitu ya. Pelaku BLBI. Tapi sekarang malah bebas. Nah, kenapa? Karena kebenaran ngikutin selera. Jadi kalau kebenaran ngikutin selera itu rusak, rusaklah langit dan bumi dan orang yang di dalamnya. Ini kalau kebenaran ngikutin selera. Nah, makanya al-haq ini, kebenaran yang datang dari Allah ini itu tidak berubah. Nah, justru manusianya harus mencocokkan posisinya sesuai kebenaran itu, bukan kebenaran ngikutin selera, bukan begitu. Nah, bal atainahum, bahkan kami telah datangkan kepada mereka bidzikrihim, dengan peringatan untuk mereka. Nah, jadi Quran itu al-haq, Quran itu al-dzikr, Quran itu al-haq, Quran adalah al-dzikr. Misalnya Quran sebagai al-dzikr itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sungguh telah menurunkan al-dzikra, peringatan ini. Dan sesungguhnya kami kepada al-dzikra ini sungguh menjaga. Nah, itu artinya Quran itu adalah al-dzikr, pengingat. Quran itu pengingat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, pengingat ini Allah jadikan baku, tidak berubah, tetap. Nah, dia adalah al-haq. Nah, ini Allah sudah turunkan kebenaran itu untuk senantiasa diingat oleh manusia. Nanti Allah turunkan kebenaran itu untuk senantiasa diingat oleh manusia. Karena apa? Manusia seiring perjalanan waktu itu dia kadang-kadang goyah kan? Nah, maka ketika dia goyah itu kembalikan kepada kebenaran, kepada peringatan itu. Kembalikan pada Al-Qur'an itu. Misalnya begini ya. Contoh. Kita hidup itu kan tidak terus istilahnya zonanya nyaman terus kan enggak. Hidup itu enggak ada kok terus nyaman terus enggak ada. Mesti ada naik, ada turun gitu ya. Mesti begitu kan ya. Nah, ketika turun itu, nah kita kan goyah. Kita turun itu kita goyah. Nah, maka kita itu ketika goyah itu dalam tanda petik itu bisa jadi kehilangan arah. Linglung, kehilangan arah dan linglung. Nah, maka kalau kita tidak diingatkan dengan sesuatu yang merupakan petunjuk yang sudah baku, maka kita semakin kehilangan arah, semakin linglung. Nah, tapi ketika kita dalam keadaan terjatuh gitu ya, dalam keadaan terpuruk itu, wah ternyata ada ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita. Misalnya ya, disuruh sabar, ya kan? Sabar kan? Memang solusinya itu, solusinya sabar. Ketika terpuruk kan solusinya sabar. Tidak ada solusinya nih. Sambil ikhtiar agar Allah memberi jalan keluar. Tapi saat terpuruknya itu dia sabar. Yakin bahwa ini semua itu sudah tergaris di dalam lauhul mahfuz. Nah kan begitu kan ya.
ini kita sabar, sudah digariskan dalam Lauhul Mahfuz, kita tawakal. Nah begitu kan, ketika kita terpuruk kan begitu. Ini sudah merupakan hal yang baku yang sudah Allah tetapkan pada manusia dalam satu kondisi tertentu, yaitu sedang terpuruk tadi. Nah, sabar, yakin ini adalah sudah takdir dari Allah. Kemudian tawakal, pasrah, ikhlas, menerima kan, sambil ikhtiar, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan segala kesulitan kita. Nah, ini namanya peringatan, peringatan yang Allah berikan kepada kita saat kita terpuruk jadi linglung. Tapi orang jadi linglung, kehilangan arah itu kan tidak hanya ketika terpuruk saja. Ketika dia tinggi posisinya ya, wah serba ada, opo-opo serba ada, bermegah-megahan. Nah ini bisa jadi orang yang seperti itu kan ya, orang yang sedang mendapatkan beberapa kenikmatan itu kehilangan arah juga. Namun ketika dia ingat bahwa yang didapatkannya itu adalah ujian, ya kan? Adalah ujian. Yang didapatkannya itu adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Dia tahu bahwa ini adalah ujian. Nah, dia ketika dia tahu bahwa harta benda ini ujian, maka dia tidak akan lalai dengan harta benda itu. Nah, maka dia tidak jadi kehilangan arah. Dia tidak jadi kehilangan arah. Karena apa? Ada peringatan. Ada al-haq yang sifatnya tetap, yang sifatnya baku. Ada al-haq yang sifatnya tetap, sifatnya baku. Ada peringatan. Nah, Allah itu sudah datangkan peringatan. Sudah Allah datangkan kebenaran. Namun kebanyakan orang itu malah lalai dari peringatan tersebut. Nah itu sayangnya begitu. Kebanyakan orang malah lalai dari peringatan tersebut. Fahum, lalu mereka ang-dzikrihin, dari peringatan mereka tersebut mu'ridun, itulah lalai. Nah sayangnya begitu. Sayangnya orang itu lalai dari peringatan. Makanya ada orang yang tadi ya terpuruk ya, terus dia kehilangan arah, terus tidak segera kembali kepada Allah ketika dia terpuruk itu, tidak mau yakin bahwa ini adalah sudah ketetapan yang Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Hanya dia kendak bunuh diri, ya kan? Kan ada kan banyak itu kan ya, orang bunuh diri, orang jadi putus asa kan, dia seakan-akan hidupnya itu tidak ada Allah yang menolongnya, tidak ada, sehingga dia putus asa. Nah itu orang lalai dari peringatan itu. Dia lalai dari peringatan itu. Mestinya dia jangan lalai. Nah kalau dia lalai, apa yang dialaminya berupa derita, itu sebenarnya sebentar saja, hanya sebentar saja. Apalagi kalau dia seorang mukmin, benar-benar mukmin ya, dia akan menilai sebentarnya itu tidak kok 5 tahun, 6 tahun, enggak begitu. Tapi sebenarnya dunia itu ya memang sebentar. Nah apalagi kalau itu cobaan apapun yang menimpanya itu ya tidak akan jadi problem, karena dia yakin bahwa ini hanya sebentar, hanya sesaat. Nah kalau sudah begitu luar biasa dia. Nah namun kebanyakan orang kan lalai dari peringatan ini. Yang diberi nikmat karunia yang banyak itu juga lalai. Juga lalai banyak sekali. Nah makanya sayangnya orang lalai dari peringatan. Nah ibu bapak, kemudian secara bahasa ini kata zikru disebut dua kali. Bahkan bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan untuk mereka. Fahum,
lalu mereka anda disebut anhu itu kan bisa. Fahum anhu maka mereka darinya bukannya. Tapi tidak disebut anhu, tapi diulangi lagi penyebutannya andikri. Nah, itu menunjukkan keagungan dari Al-Quran. Menunjukkan keagungan dari Al-Quran sehingga disebutnya itu tidak dengan kata ganti. Padahal sudah disebut sebelumnya. Disebut dzikrihim fahum an dzikrihim fahum an dzikrihim anda diganti namanya bahasa Arab anda diganti fahum anhu bisa ya kan secara bahasa ya karena sudah disebut maka keduanya tidak lagi disebut lagi tapi cukup dengan kata ganti fahum anhu maka mereka darinya itu bisa wafilun lah. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata ganti, tapi diulangi lagi. Nah, itu menurut ahli-ahli tafsir ya, yang pakar-pakar bahasa itu menunjukkan keagungan Quran. Menunjukkan keagungan Quran, makanya dia disebut dua kali. Itu menunjukkan keagungan dari Al-Quran. Nah itu, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, maka Quran itu agung. Agung ketika orang itu ya, misalnya, oh sudah khatam. Tadi misalnya Pak Abu menyebut saat terjemahannya pun sekali sudah khatam. Itu kok bukan berarti khatam. Namun apa diulangi lagi. Nah kayak zikir di sini diulangi dua kali. Yang memang nanti harusnya itu memang Quran itu diulang begitu. Makanya di dalam surat Al-Qamar itu kan. Apa itu iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar itu ya. Nanti ada kalimat yang diulang-ulang walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nanti diulang-ulang. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Seperti diulanginya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di dalam surat Ar-Rahman. Kan diulang-ulangi kan ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan diulang-ulang itu di surat Ar-Rahman ya. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana wahai jin dan manusia yang kalian dustakan, maka dengan nikmat kamu yang mana wahai jin dan manusia yang kamu dustakan. Itu kan banyaknya jin dan manusia itu sukanya lupa akan nikmat Allah. Maka Allah ingatkan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, dengan Quran pun begitu. Dengan Quran pun begitu. Orang tuh sering lupa. Nah, maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Qamar itu kalimat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir itu banyak sekali. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nanti kalau ibu-ibu baca pas surat Al-Qamar itu ya. Nah, itu nanti akan banyak sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa mestinya Quran ini sebagai peringatan diulang. Seperti penyebutannya di sini diulang dua kali. Dzikrihim kan ya. Pun pula di Al-Qamar tadi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri itu diulang ulang. Nah, jadi supaya orang tidak lupa, tidak lalai ketika mengalami satu hal entah dianggap negatif oleh manusia seperti ujian ya, bencana, atau hal yang dianggap positif oleh manusia, misalnya ketika diberi nikmat itu potensi lupa. Makanya kadang-kadang orang itu lupa, seperti diingatkan Nabi itu adalah diberi waktu luang dia lupa, diberi waktu luang dia lupa dia. Nah, itu sering menipu, diberi waktu luang itu sering menipu, terus dia lupa. Makanya orang itu kenapa kok banyak festival yang potensi lupa? Ya memang itulah yang menipu orang. Kayak di Solo itu kan sering terjadi, sering ada festival. Apakah tidak boleh festival? Tidak terlarang.
Yang terlarang adalah dengan festival itu terus lupa. Nah, lupanya gimana? Bagaimana tidak lupa? Wong festivalnya itu menjelang maghrib, orang masih nonton itu loh, tidak maghriban, ya kan? Loh, itu kan namanya lupa. Nah, dia lupa peringatan itu. Makanya di Kauman saya ingatkan, kan banyak orang Kauman yang terlibat karena kan gadek ini menipu. Ya, tidak dilarang orang itu istilahnya ada promosi untuk batiknya biar terkenal, itu tidak terlarang, itu namanya ikhtiar ya. Tapi terlarang kalau itu semua terus maghriban diterak-terak. Yang sederhana kan maghrib, sholat maghrib. Mestinya ya kalau festival ya mungkin dibuat harinya itu ya yang misalnya hari Ahad jam 9 nanti selesai jam 11 kan enak. Ya kan? Terus nanti maghribannya jadi apa, tidak nerak waktu sholat. Tapi kalau nerak waktu sholat itu gimana? Nah, jadi itu sebagai contoh. Ya, contoh orang itu sering lupa. Nah, makanya diingatkan di sini ya. Jangan sampai berpaling. Nah, ibu-ibu bapak, sebagaimana Nabi itu juga mengingatkan orang Quraisy saat itu yang lupa, menyimpang. Wong tuh dulunya itu turunnya Nabi Ibrahim dari jalur Ismail, di mana Ibrahim Ismail itu keduanya itu ya memperjuangkan tauhid. Nah, memperjuangkan apa itu istilahnya penyembahan kepada Allah, memperjuangkan yang namanya tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Itu memperjuangkan tauhid, namanya Ibrahim dan Ismail. Tapi orang lupanya itu kan asal muasalnya ya. Itu kan mereka berdagang di tempat-tempat yang jauh. Nah, ketika dia berdagang itu di tempat-tempat yang jauh itu ada orang Quraisy yang dia melihat bangsa lain itu kayak minta berkah pada patung, pada arca, pada berhala. Nah, orang itu tanya, kok dadak kayak begitu, genopo toh? Enak arca, enak patung. Oh, ini marake laris. Laris lho. Apa iya ngono kuwi iso laris? Ngono kuwi iso maraki dagangane payu. Oh iya bener. Nek ora percaya coba. Ya dicoba aja kan. Coba terus ditiru oleh tetangganya. Ditiru oleh orang-orang lain. Ngopo kok kayak gitu? Ini marake laris. Artinya niru kan. Nah, sehingga lama-lama berkembang, terus jadi berkembang segala macam bentuk dan jenisnya itu kan ya. Nah, terus marak sekali. Nah, yang lupanya Quraisy kabeh lupa. Secara umum lupa ya, tinggal sedikit ada yang tidak lalai akan hal itu, yang namanya golongan Hanafiyah yang tidak mau nyembah berhala itu ada. Nanti golongan Hanafiyah itu pas Nabi berdakwah itu cepat untuk menerima karena sudah sesuai. Nah, mereka lalai kan secara umum, orang Quraisy lupa, orang Arab juga lupa secara umum. Nah, maka Nabi diutus oleh Allah. Ingatkan itu wahai Muhammad. Orang-orang itu ingatkan. Dengan apa mengingatkannya? Allah beri namanya wahyu yang turun di bulan Ramadan ini ya kan, yaitu Al-Qur'an. Nah, itu Nabi mengingatkan. Nah, ketika Nabi mengingatkan itu, orang jaluk upah kepada mereka, enggak minta upah. Sama sekali itu tidak minta upah murni, pure gitu ya, untuk memberi peringatan. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka Allah menerangkan kepada orang-orang bahwa Nabi kita Muhammad itu menyampaikan itu semua pure untuk mengarahkan mereka supaya tidak terombang-ambing dalam kelalaian dan tidak minta upah
dan tidak minta upah. Nah, mereka sering nuduh ini Pak Duni Muhammad kepengen jadi pemimpin, nah itu betul. Itu, tapi tidak ada motif itu tidak. Motifnya murni untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan dan tidak minta yang lain. Antas alum, apakah engkau meminta kepada mereka wahai Muhammad, ya kan? Khorjan upah. Nah, jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena balasan dari Allah itu lebih besar. Fakhraju rabbika, maka upah. Nah, balasan dari Rabbmu khair itu lebih baik. Wa huwa, dan dia Allah khairur raziqin. Itu sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Nah, jadi begitu. Ibu-ibu bapak, makanya di sini itu jangan sampai itu ya, kita itu mengkomersialkan dakwah itu jangan sampai. Wong dakwah kok dikomersialkan. Dakwah itu tidak untuk dikomersialkan. Dakwah itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata memang karena Allah, dan upah dari Rabbmu itu lebih baik, dan dia Allah sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Jadi memang ayat ini asalnya tadi ya, Nabi memberi peringatan pada kaumnya. Namun ibrohnya, pelajarannya dari ayat ini adalah tadi itu. Jadi di antara ibrohnya banyak sekali, tapi ini di antara ibroh yang penting adalah jangan sampai kita ini sebagai umatnya itu mengkomersialkan dakwah. Dakwah itu harus murni. Apa itu istilahnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada mubalik ya. Mubalik itu dia milih-milih wajib teles sih. Nah, maka dia semangat sekali. Karena apa? Ya karena memang dianggapnya itu menguntungkan. Wah, yang datang itu mobil-mobil gitu ya. Oh, yang datang ini bos-bos gitu ya. Nah, dia semangat. Nah, maka kalau sudah begitu berarti ada unsur-unsur kayak gitu. Ini jangan sampai. Harus memang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kayak tadi ya itu sudah ada, wah ini nih ngisi di sini itu kayak begini. Wah, itu berarti kalau sudah begitu motifnya sudah lain. Jangan sampai kita itu seperti itu. Pun pula yang datang juga begitu. Jangan punya motif yang lain. Motif yang lain itu jangan punya. Tapi kalau di situ ini yang datang ya, terus sambil jualan ya enggak apa-apa, ya kan? Oh sisa kan? Tapi dia datang bukan karena ingin jualan itu. Kan kadang-kadang ada sales ya datang ke pengajian. Nah, dia hanya sekedar itu, besok nggak datang lagi, terus rampung. Nah itu berarti dia ya memang hanya begitu. Nah jadi pematerinya maupun yang diisi itu harus sadar betul bahwasannya dia itu sedang melakukan apa, sedang syiar Islam. Maka fokusnya adalah ya syiar Islam itu, bukan untuk yang lain-lain. Nah, karena apa ya? Karena kita tidak mencari itu, seperti Rasulullah SAW di ayat ke-72 ini ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Wahai Muhammad, apakah engkau minta upah kepada mereka? Jawabannya tidak. Jawabannya jelas tidak. Maka upah Rabb itu lebih baik, dan dia Rabb itu sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Tidak punya motif ekonomi, enggak. Motifnya apa? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau latad'uhum, sungguh menyeru kepada mereka
ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Maka untuk nyeru orang ke jalan yang lurus, tidak untuk motif-motif ekonomi enggak, tapi motifnya adalah menyeru orang ke jalan yang lurus. Itu apa itu istilahnya, kalau dulu ya sering mendapat cerita tentang mbahnya istri saya, katanya Mbah Bilal namanya. Nah, mungkin yang sepuh-sepuh mungkin ingat Mbah Bilal, kalau yang sekarang ya nggak tahu. Mungkin Mbah Bilal itu mbahnya istri saya. Orang al-Islam, apa itu? Kiainya al-Islam. Itu membina jamaahnya itu sampai ke Batu Retno sana, Batu Retno. Itu naik sepeda ontel, sampai nginep 2 malam, nginep di sana, nginep di tempatnya jamaahnya. Nah, kadang-kadang membawa bekal sendiri, malah dia berbagi sama jamaahnya. Apa itu? Mungkin jamaahnya malah kurang mampu, kurang Batu Retno sana. Itu istilahnya seperti itu. Nah, itu harus begitu kan? Harus seperti itu. Nah, itu orang-orang kuno dulu begitu. Memang berdakwah itu tujuannya untuk menyeru orang ke jalan yang lurus. Nah, sendiri kalau misalnya disuruh ke Batu naik sepeda ontel itu waduh rasanya. Zaman sekarang kan tidak pakai sepeda ontel, pakai motor. Zaman dulu pakai sepeda ontel ke Batu Retno, saya juga bayangkan luar biasa. Luar biasa. Mungkin yang lain-lain juga begitu. Itu kan hanya contoh saja. Yang lain-lain juga seperti itu. Misalnya kiai yang menugaskan santrinya ditugaskan misalnya untuk misalnya babat talas ya. Babat talas lagi. Wah, itu juga begitu. Babat talas itu mereka. Nah, zaman dulu tidak ada pendidikan seperti sekarang ini ya. Adanya ya kiai yang babat talas, maka dia istilahnya babat talas di situ. Terus apa? Bikin godaan ya, sepeda lah, rumah bejeng-bejeng itu kan ya, untuk santrinya. Nah, itu luar biasa. Kadang-kadang di situ masih ada rampok, ada apa zaman dulu kan di tengah hutan. Ya memang seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya semata-mata mengajak orang ke jalan yang lurus. Jadi bukan motif ekonomi, tapi ngajak orang ke jalan yang lurus. Nah, kalau itu bisa untuk ekonomi memang bisa menguntungkan. Nah, itu mestinya ya, kalau bisa seperti itu diarahkan hasilnya itu dia kayak sebagai apa ya? Sebagai mediator antara hal-hal yang bisa menghasilkan secara ekonomi dimediatorkan untuk kepentingan umat. Nah, kayak saya lihat tuh Ustaz Adi Hidayat ketika itu kan mengumrohkan siapa kalau ada kasus kan itu kan luar biasa. Terus Abdul Somad juga begitu. Itu apa? Ada pondok yang mau roboh, ya. Ada pondok yang istilahnya apa? Kontrakannya habis, terus beliau diundang ceramah, ya. Terus bisa menghasilkan, berikan. Nah, mestinya begitu kalau bisa kan? Tapi itu jangan dijadikan motif. Nah, tapi kalau ada kiai-kiai, ustadz-ustadz muda kan, yang biasa seperti itu, tapi hasilnya tuh malah digunakan kayak koleksi motor gede, malah kayak artis tuh kan ya. Nah, itu ya sangat kita sayangkan, karena tidak memberi teladan kepada umat. Mestinya kalau bisa begitu itu, andai itu menghasilkan secara ekonomi ya, andai. Itu dia ya kayak tadi. Untuk ini, untuk itu kan, untuk proyek-proyek keislaman, untuk proyek-proyek dakwah. Bukan kok malah untuk memamerkan ini itu kan ya. Nah, ya kayak malah kehidupan artis jadinya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Malah kadang-kadang ada yang kiainya ustadz itu ya
Kalau sudah masuk dunia entertainment di TV itu di make up segala kayak gitu. Di make up kayak artis di make up. Nah, itu kayak gitu ya enggak pas. Memang dakwah itu tidak untuk itu. Dakwah itu adalah untuk menyeru orang ke jalan yang lurus. Jadi kayak Gus Bahar itu bagus dia. Maksudnya apa itu dia itu bisa interaksi dengan banyak kalangan, tapi tidak pernah memandangnya misalkan menteri atau dirjen, irjen itu beliau tidak pernah memandang itu dirjen, itu irjen bukan. Yaitu adalah orang yang sedang mencari ilmu. Nah kalau dia menganggapnya itu Pak Dirjen, Pak Irjen itu kata Gus Bahar, itu nanti bisa menjadikan kiainya itu tamak, bisa tamak, bisa menjadikan dia tamak. Jadi begitu. Makanya harus intinya begini, intinya diluruskan nih niat. Nah, ini ibroh, Tapi ayat ini kan awalnya tidak makna awalnya kan tidak itu ya. Makna awalnya menceritakan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengingatkan orang Quraisy yang lupa, yang sedang sedang marak ke tengah-tengah mereka penyembahan berhala. Terus Nabi diberi zikr oleh Allah, peringatan oleh Allah yaitu Al-Quran. Nabi menyeru, terus Allah menerangkan kepada kita, wahai Muhammad, apakah engkau jaluk upah kepada mereka? Jawabannya adalah tidak. Upah dari Rabbmu itu lebih baik dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya engkau hanya menyeru mereka ke jalan yang lurus, tidak punya motif-motif lain. Nah ini namanya dakwah. Ibu-ibu bapak itu namanya dakwah ya kayak begini nih. Namanya dakwah murni. Jadi tidak untuk yang lain. Nah, nanti tergantung responnya bagaimana. Itu urusan dia, urusan mereka. Tapi tugas kita menyampaikan. Nah, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, itu biasa. Nabi-nabi terdahulu juga begitu kan. Ada yang menerima, ada yang menolak itu ya. Ada yang malah dibandemi batu, yang gitu banyak sekali. Nah, baik itu insya Allah yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Jadi ini luar biasa kalau kita mencermati ini ya, ayat-ayat Al-Quran itu ada tafsirnya, ada ibrohnya ya. Kadang-kadang tafsirnya yang tadi pagi ini banyaknya ibrohnya, pelajaran yang bisa diambil. Nah baik itu insya Allah yang itu bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau menyampaikan satu dua, monggo dipersilahkan. Kalau seperti Gus Miftah itu dakwahnya di tempat-tempat yang klub malam itu. Iya, semua orang itu berhak untuk mendapatkan materi-materi. Nah termasuk di klub-klub malam. Dari sisi situ ya, dari situ tuh tidak apa-apa, bagus kan? Nah itu bagus. Siapa tahu dari kegiatan tadi itu menjadikan mereka itu mungkin ada yang mungkin bertobat, ada tidak bertobat tapi berhenti dikit-dikit. Nah, kita tidak tahu. Jadi itu dari sisi situ bagus, tidak masalah. Itu istilahnya sangat mungkin sekali dari mungkin dakwahnya Gus Miftah itu ya. Ada orang-orang yang di situ itu kemudian berhenti atau mengurangi. Nah jadi dakwah itu memang di mana-mana. Nah termasuk ada yang bisa nembus ke situ, kita istilahnya support ya. Mungkin dalam hal-hal tertentu mungkin kita tidak sepakat dengan Gus Miftah ya wajar. Namanya manusia pandangannya macam-macam. Tapi dalam hal mendakwai orang-orang di situ itu tentunya positif sekali. Gitu Bu ya kira-kira. Baik, ada yang lain lagi monggo silakan. Nah, itu dakwah itu sebetulnya yang menyeru orang ke jalan yang lurus. Kalau
Apa itu? Kalau Habib Rizik itu begini, ibaratnya itu beliau mengibaratkan waktu berkunjung ke Arifin Ilham. Ibaratnya Arifin Ilham itu yang membajak sawah, nyirami ya, sehingga tanamannya itu subur. Nah, Habib Rizik mengibaratkan dirinya itu, nah ibaratnya adalah kalau sawahnya ada tikus, dia ngebuki tikusnya. Gitu. Gitu ibaratnya begitu. Memang luas sekali Jawa gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Baik, insya Allah itu semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan belum diatur. Belum. Kalau bisa diatur segera. Itu kan malah yang banyak yang offline gitu. Maksudnya yang tidak live gitu. Nanti disebarkan orang apa sih pada disebarkan. Kalau ada memang yang sulit editornya. Nah, editornya ada laptop, ada segala macam. Kalau ada editornya kan nanti tidak ditayangkan semuanya, potong sedikit. 7 menit. Kalau ada editornya itu juga ngerti materi. Nah, dia motong mana nih yang sekiranya angle-nya bagus. Itu pas siap lagi. Tapi ya memang yang berat editor itu